Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali satu bab yang menurut saya menarik banget nih dari bukunya Matthew Dicks, Storyworthy. Ya betul, bab yang fokusnya unik ya? Unik banget. Fokusnya itu ke momen-momen hidup yang kita rasa penting, gitu kan, yang membekas kuat di ingatan kita, tapi kita tuh nggak yakin kenapa kok ini penting banget atau apa sih sebenarnya maknanya. Kayak ada benang kusut gitu ya. Ceritanya ada, tapi ujungnya tuh nggak jelas, bikin bingung. Persis. Nah, sumber kita kali ini langsung dari bab 17, judulnya aja udah provokatif. Menemukan ujung cerita Anda yang terurai atau apa maksud semua itu? Judulnya aja udah bikin penasaran. Iya kan? Terus ditambah lagi ada sisipan cerita pendek yang juga menarik banget. Judulnya Bertemu Kembali dengan Matthew. Nah, misi kita di sini ya buat bantu Anda semua para pendengar biar paham gimana sih cara gali makna tersembunyi dari pengalaman atau kenangan yang suka muncul lagi itu. Yang kadang kayak hantu di pikiran kita. Oke deh, siap ya kita bedah bareng? Siap. Ini topik relevan banget sih. Karena ya itu tadi, seringnya justru kenangan yang belum jelas maknanya ini yang paling kuat nyantol di kepala kita. Bener banget. Dan memahaminya itu kayak yang Dix tunjukin nanti, bukan cuma soal biar bisa cerita lebih bagus aja, walaupun itu juga penting ya, Iya ya. tapi lebih dalam lagi. Ini soal kita jadi lebih paham sama diri sendiri. Proses transformasi gitu loh. Gimana kita ngambil kepingan memori acak yang bikin bingung, terus kita rangkai jadi satu narasi yang utuh, yang koheren, dan akhirnya ya jadi bermakna. Oke, kita mulai dari bab 17 ya. Dix buka bab ini pakai contoh yang kuat banget dari pengalaman pribadinya waktu remaja. Insiden pas band camp. Bandcamp. Perlu dikasih gambaran dikit nih konteksnya gimana? Betul, biar kebayang, band camp yang Dix ikutin ini bukan yang santai-santai loh. Ini marching band kompetisi, serius banget levelnya. Juara negara bagian, juara New England juga kan dia sebut. Sering tampil di parade gede. Iya, jadi atmosfernya tuh kompetitif, intens. Dan, nah ini penting juga. Dix cerita kalau di era 80-an itu, hazing atau perpeloncoan di lingkungan kayak gitu tuh, wah bisa brutal banget. Iya, dia sebut detailnya lumayan ngeri sih. Disemprot krim cukur. Terus disiram pakai CO2 dari pemadam api. Gila kan? Belum lagi kekerasan fisik pakai cincin kelas yang gede itu. Jadi ada sisi gelapnya ya di balik prestasi band itu. Nah, betul. Ada sisi gelapnya. Dan di tengah-tengah konteks itulah terjadi insiden yang dia kasih judul Eddie di bak mandi. Gini ceritanya. Oke, gimana tuh? Suatu hari, Dix balik ke asrama mau ngambil partitur musik ketinggalan. Nggak sadar ada 3 senior ngikutin dia dari belakang. Waduh. Salah satunya ini namanya Eddie. Ini sosok yang paling Dix takutin, soalnya si Eddie ini suka, ya gitu dah, mukul kepala Dix pakai buku atau tangan seenaknya aja. Ya ampun. Terus gimana? Mereka bertiga nyeret Dix, yang waktu itu masih kurus banget katanya, ke kamar mandi. Oke. Disitulah mulai ritual yang namanya doboying. Dix dilempar gitu aja ke bak mandi kosong, terus badannya ditaburin semacam adonan gitu. Astaga. Awalnya dia coba ngelawan fisik, meronta gitu. Tapi ya cepat sadar lah, percuma lawan 3 orang lebih gede. Ya nggak imbang ya. Nah, di sini nih yang menarik. Dia berhenti ngelawan fisik, tapi mulai ngelawan pakai kata-kata. Dia teriak-teriakin mereka. Oh ya? Ngomong apa dia? Dia maki-maki, pengecut, dasar ayam sayur. Beraninya kok 3 lawan 1, payah banget sih gitu. Wah, berani juga ya dia dalam situasi kayak gitu. Reaksi seniornya gimana? Si Eddie nih, yang paling ditakutin Dix itu, mukanya langsung gelap. Marah banget. Terus 2 senior lainnya mungkin ngerasa udah nggak seru atau gimana ya? Atau takut kali ya? Bisa jadi. Mereka tiba-tiba balik badan, pergi gitu aja. Ninggalin Dix berdua sama Eddie yang lagi murka di kamar mandi. Wah, ditinggalin dong. Iya. Terus ya udah, si Eddie mukulin Dix habis-habisan di dalam bak mandi itu. Dix cerita gimana dia nahan nangis mati-matian waktu itu. Jelas pengalaman traumatis banget kan? Banget. Dan dari cerita mentah yang menyakitkan ini, nah Dix mulai ngenalin metode kuncinya, gimana caranya nemuin makna dari momen kayak gini, yang membekas tapi bikin bingung. Metodenya gimana tuh? Simpel banget kedengerannya, tapi butuh nyali. Ceritain aja dulu. Ucapin pakai suara keras. Oh, diucapin ya? Iya,
Ceritain lagi pengalaman itu sejujur-jujurnya, selengkap-lengkapnya. Nggak usah difilter. Jangan mikirin dulu ini ceritanya bagus nggak, strukturnya gimana, awalnya gimana, akhirnya gimana. Nggak usah. Fokus aja ngeluarin cerita itu dari diri kita. Kedengaran simpel tapi kayaknya susah juga ya pas praktek. Dan yang menarik, Dick sendiri ngaku dia baru benar-benar ngeh sama makna insiden si Eddie ini tuh bertahun-tahun kemudian. Bukan pas kejadiannya ya. Bukan juga pas dia renungin sendirian. Justru pas dia lagi demonstrasiin cerita ini di workshop storytelling yang diajar. Nah, ini dia. Ini poin penting banget. Proses cerita ulang secara verbal di depan orang lain itu seolah-olah maksa dia buat masuk lagi ke momen itu. Balik lagi ke bak mandi itu. Tapi dengan kacamata yang beda. Perspektif orang dewasa. Oke. Dan pas proses cerita ulang itulah, tiba-tiba jreng. Muncul dua makna potensial yang beda banget di kepalanya. Jelas banget katanya. Dua makna ya? Apa aja tuh? Makna pertama yang dia sadari, itu momen pertama dia nyadar kalau orang tuh bisa aja, ya gitu, cuek aja, nggak peduli pas lihat kejahatan atau ketidakadilan terjadi di depan mata mereka. Oh, ngacu ke dua senior yang pergi itu ya? Betul, kesadaran yang pahit lah soal sifat manusia. Terus makna kedua yang muncul, itu kesadaran pertama dia kalau dunia ini intinya bisa jadi tempat yang nggak aman. Maksudnya? Ya, orang bisa aja nyakitin orang lain tanpa alasan yang jelas. Cuma karena ikutin tradisi konyol, atau mau balas dendam karena pernah digituin juga, atau bahkan iseng aja. Jadi ada dua kesadaran penting ya? Iya. Dan di sini, Dix kasih penekanan penting banget buat kita semua yang mau gali makna. Satu cerita yang kuat, itu nggak bisa tentang dua hal sekaligus. Oh gitu, harus pilih? Harus pilih. Anda harus pilih satu makna inti yang paling kena, paling berasa benar buat Anda. Pilihan ini krusial banget. Kenapa? Karena itu yang bakal jadi jangkar ceritanya. Jangkar cerita? Iya, pilihan itu nentuin dari mana cerita Anda mulai. Titik awal emosi atau pemahaman Anda sebelum kejadian itu. Dan juga nentuin kemana arah atau busur narasi cerita Anda bergerak. Bisa kasih contoh lebih jelas nggak? Gimana pilihan makna itu ngubah ceritanya? Bisa. Misalnya nih, kalau Dix pilih makna #1, yang soal orang bisa berpaling itu. Mungkin awal ceritanya dia bakal bangun suasana tentang keyakinan naif dia waktu muda. Percaya sama solidaritas, kebaikan orang lain gitu. Oke. Terus, alur ceritanya bakal gerak ke arah kekecewaan, rasa dihianati, sampai akhirnya dapat pemahaman baru yang lebih pahit soal realitas sosial. Detail yang ditonjolin ya mungkin pas dua senior itu lihat-lihatan, terus cabut aja. Iya. Terus kalau dia pilih makna kedua, yang dunia nggak aman? Nah, kalau pilih itu, mungkin awal ceritanya tentang kepolosan masa kecil, rasa aman yang belum keganggu. Lalu alurnya gerak ke arah hilangnya kepolosan itu, muncul rasa takut atau sinisme sama dunia luar. Detail yang ditonjolin mungkin lebih ke brutalnya serangan si Eddie, rasa sakit fisik dan emosinya pas itu. Oh, jadi fokusnya beda ya. Detail yang dipilih juga beda. Beda banget, pilihan makna ini tuh kayak milih lensa kamera lah. Nentuin apa yang jadi fokus dan gimana keseluruhan gambar kelihatan. Nah, ini relevan banget buat Anda pendengar. Coba deh lihat lagi kenangan penting yang masih bikin bingung itu. Terus tanya diri sendiri, apa sih satu pelajaran inti atau kesadaran inti yang saya dapat dari sini? Gimana kalau Anda coba pilih satu? Pilihan itu bakal ngubah cara Anda cerita dan memahami pengalaman itu. Oke, jadi milih satu makna inti itu penting ya buat nentuin arah cerita. Menarik. Tapi Dix nggak berhenti di situ kan? Dia nawarin cara kedua juga buat gali makna tersembunyi. Betul. Cara kedua ini lebih ke perilaku kita sendiri yang kadang kita lakuin tapi nggak ngerti kenapa. Aneh gitu rasanya. Caranya gimana? Caranya dengan nanya ke diri sendiri sejujur-jujurnya. Kenapa sih gue ngelakuin ini? Dia pakai contoh perilakunya dia sendiri yang unik banget. Kebiasaan nyimpen surat dari ayahnya, tapi nggak dibuka. Oh iya, cerita ini juga menarik. Mungkin perlu sedikit konteks soal hubungan Dick sama ayahnya ya, biar paham. Nah iya, itu kuncinya. Dix cerita kalau ayahnya itu ninggalin keluarga pas dia masih kecil. Jadi hubungannya ya sulit lah, jauh, nggak konsisten. Kontak utama mereka tuh lewat surat selama bertahun-tahun. Oke. Nah, disinilah anehnya. Tiap Dix dapat surat baru dari ayahnya, dia nggak langsung buka. Dia simpen dulu, kadang berhari-hari, kadang berminggu-minggu. Nggak dibuka? Nunggu apa dia? Nunggu sampai surat berikutnya dari si ayah datang. Baru pas surat kedua datang, dia buka surat yang pertama. Gitu terus selama beberapa waktu. Aneh kan? Kenapa coba dia ngelakuin itu?
Iya ya, nggak logis banget kedengerannya. Kenapa nunda baca kabar dari ayah yang jarang ngasih kabar kan? Nah, tapi sama kayak metode pertama tadi, jawabannya tuh nggak muncul dari mikir rasional aja. Terus dari mana? Jawabannya muncul pas Dix mulai cerita ulang lagi, ngerenungin sejarah hubungannya yang rumit sama ayahnya itu. Lewat proses introspeksi yang dalam itu, baru dia akhirnya sadar makna di balik perilakunya. Dan apa kesadarannya? Apa maknanya? Dia sadar kalau nyimpen surat yang belum dibuka itu tuh caranya dia, secara nggak sadar ya, buat mastiin ayahnya nggak bisa ngilang lagi dari hidupnya. Kayak dulu. Maksudnya? Selama masih ada janji komunikasi dalam bentuk surat yang belum dibaca itu, selama ada sesuatu yang tertunda, koneksi sama ayahnya itu rasanya belum putus total. Surat yang belum dibuka itu jadi kayak jaminan simbolis gitulah. Bahwa ayahnya masih ada, hubungannya masih jalan walaupun renggang. Wow, dalam juga ya maknanya. Dalam banget. Ini contoh kuat gimana kalau kita benar-benar merhatiin perilaku kita yang kayaknya nggak jelas juntrungannya, ternyata bisa ngebuka makna tersembunyi yang personal dan emosional banget. Nah, pertanyaan buat Anda pendengar, ada nggak sih kebiasaan, ritual kecil, atau pola perilaku Anda yang Anda lakuin terus-terusan tapi nggak tahu kenapa? Gimana kalau Anda coba telisik asal-usulnya, makna di baliknya? Cerita apa ya yang mungkin bakal keungkap? Jadi dari dua contoh ini, si Edi sama surat ayah, kita lihat ya, proses nemuin makna itu bisa macam-macam caranya. Kadang kayak contoh lain yang diceritain soal istrinya, bisa langsung klik gitu aja, instan. Oh iya, yang soal istrinya tahu rahasia masa kecil Dik soal kelaparan itu ya? Iya, cuma dari lihat cara Dix ngehukum anaknya, Tapi seringnya, apalagi buat pengalaman yang lebih rumit atau sakit, maknanya tuh kekubur lebih dalam. Butuh digali aktif. Entah lewat cerita ulang secara verbal. atau lewat refleksi dalam soal perilaku kita sendiri. Oke, tadi kita udah bahas gimana gali makna internal ya. Sekarang kita geser dikit ke sisipan cerita dari buku Dix yang nunjukin sisi lain dari kekuatan cerita. Gimana cerita bisa nyiptain koneksi eksternal? Koneksi eksternal. Maksudnya? Koneksi sama dunia luar, sama orang lain, gitu. Yang aneh, gak terduga, bahkan kayak ada magisnya dikit. Ceritanya judulnya Kembalinya Matthew. Wah, kembalinya Matthew. Gimana nih ceritanya? Gini, suatu malam, Matthew Dix lagi tampil di acara storytelling terkenal, Moth Story Slam. Di panggung, dia cerita soal pengalaman dia pas PPL, jadi guru SD kelas 1. Oh, pas dia mau jadi guru itu ya? Iya. Nah, di kelas itu ada murid laki-laki namanya Matthew. Ejaannya unik nih, Mathieu. Anak ini, kata Dix, susah banget diatur. Suka ganggu, nggak mau dengerin Dix sama sekali. Anak kelas 1 SD. Iya, belakangan Dix baru tahu kalau ibunya si Matthew ini baru aja meninggal. Pengalaman sama Matthew ini ngebekas banget buat Dix. Dia ngerasa gagal total sebagai calon guru, sampai kepikiran gak jadi guru gara-gara itu. Kasian juga ya si Dix. Terus gimana lanjutannya di Moket itu? Nah, pas Dix selesai cerita, turun panggung ada seorang pria nyamperin dia. Kelihatan semangat banget. Pria ini bilang, saya yakin banget, teman saya itu Matthew yang sama yang Anda ceritain. Hah? Serius? Kebetulan banget. Kok bisa seyakin itu dia? Ada beberapa alasan kuat. Pertama, ejaan nama Matthew yang unik itu sama persis. Kedua, pria itu konfirmasi, temennya emang kehilangan ibu pas kelas 1 SD. Ketiga, temennya itu gedenya di Connecticut, tempat Dix PPL. Keempat, temennya emang dikenal bandel pas SD. Klop semua. Wah gila sih, ini cocok banget detailnya. Tapi si Dix awalnya skeptis banget loh. Reaksinya tuh kayak, nggak mungkin lah, ini mah kebetulan yang aneh banget. Masa iya? Kayak di film aja gitu rasanya. Ya wajar sih skeptis. Terus gimana? Beneran Matthew yang sama? Ternyata bener, seminggu setelah pertemuan gak sengaja itu, Dick sudah email-emailan sama Matthew yang udah dewasa. Nyambung lagi mereka setelah belasan tahun. Tapi, nah ini bagian paling kaget dan paling menariknya. Apa tuh? Pas Dick nanya ke Matthew dewasa, kamu ingat gak kejadian-kejadian pas aku ngajar dulu? Kejadian yang buat Dick su membekas banget, yang bikin dia ngerasa gagal itu? Apa coba jawaban Matthew? Jangan-jangan dia nggak ingat? Persis, Matthew tuh nggak ingat sama sekali kejadian spesifik yang Dix ceritain di panggung. Kejadian yang udah ngehantui Dix bertahun-tahun. Ya ampun. Matthew bahkan nggak gitu ingat sosok Dix sebagai guru PPL-nya. Dia cuma bilang kurang lebih, oh iya samar-samar inget sih ada cowok muda datang ngajar bentar di kelas 1, terus dia pergi gitu aja, nggak inget detailnya. Wow.
Itu pasti rasanya campur aduk ya buat Dix. Lega, tapi juga aneh gitu ya. Kalau kita coba lihat dari sudut pandang lebih luas nih, ada beberapa lapisan makna menarik di sini. Pertama, ya jelas, lega banget buat Dix. Iyalah, Ketakutan dia selama ini kalau dia udah ngelukain Matthew seumur hidup karena dia ngerasa gagal jadi guru PPL, ternyata nggak berdasar sama sekali. Matthew malah hampir lupa. Beban berat pasti keangkat banget tuh dari pundaknya. benar, itu sisi personalnya ya. Tapi ada makna yang lebih luas juga kan? Pasti. Kedua, cerita ini nunjukin secara dramatis banget kekuatan cerita yang luar biasa. Bisa ngejembatanin waktu dan ruang, nyambungin orang dengan cara yang nggak kepikiran sama sekali. Iya, kayak keajaiban kecil ya. Iya. Siapa sangka cerita di panggung kecil gitu bisa nemuin lagi guru PPL sama muridnya belasan tahun kemudian. Cuma gara-gara ada penonton yang kebetulan kenal dua-duanya. Ini ngingetin kita kalau cerita yang kita bagi itu bisa punya kehidupannya sendiri. Bisa nyiptain gelombang koneksi yang nggak pernah kita duga. Keren sih itu. Terus poin ketiga. Poin ketiga ini soal subjektivitas memori. Satu momen atau periode yang sama, itu bisa punya bobot dan makna yang beda banget buat orang yang beda. Maksudnya gimana? Ya itu tadi, yang buat Dix jadi momen penting, formatif, penuh makna ketemu Matthew, rasa gagalnya. Buat Matthew sendiri ternyata cuma jadi memori samar, hampir lupa. Oh iya bener juga. Ini pengingat penting buat kita semua pas kita interaksi atau cerita. Pengalaman kita, sekuat apapun rasanya buat kita, belum tentu ninggalin jejak yang sama di orang lain. Bukan berarti pengalaman kita nggak valid ya, tapi ini ngajak kita buat lebih rendah hati soal dampak kita dan lebih terbuka sama perspektif orang lain. Nah, coba Anda renungkan. Kesadaran soal subjektivitas memori ini, gimana bisa ngubah cara Anda ngadepin konflik atau salah paham dalam hubungan? Terus gimana kemungkinan kalau cerita Anda, sekecil atau sepribadi apapun rasanya, bisa nyiptain gelombang koneksi tak terduga di dunia, walaupun dampaknya beda dari yang Anda bayangin? Oke, jadi setelah kita gali 2 contoh kuat dari Dix, pengalaman internal cari makna trauma dan perilaku, terus pengalaman eksternal soal koneksi tak terduga lewat cerita, apa nih intisari yang bisa kita ambil dari pembahasan kita kali ini? Saya rasa intinya gini, nemuin makna atau ujung yang terurai kayak kata Dix, dari cerita atau kenangan yang terus muncul itu, seringnya bukan proses pasif, tapi aktif. Harus diusahain ya. Harus, butuh usaha, butuh proses eksplorasi. Prosesnya bisa macam-macam kayak yang kita bahas tadi. Bisa dengan cerita ulang sejujur-jujurnya, tanpa sensor, cuma buat lihat pola atau emosi apa yang nongol. Atau? Atau bisa lewat introspeksi, nanya ke diri sendiri secara jujur banget. Kenapa sih gue ngelakuin ini? Soal kebiasaan atau pola aneh yang nggak bisa kita jelasin pakai logika? Dan proses ini penting karena maknanya mungkin nggak langsung kelihatan ya. Seringnya kekubur di bawah emosi atau rasionalisasi kita atau sekedar karena udah lama banget. Betul, tapi lewat eksplorasi yang disengaja itu, pelan-pelan maknanya bisa muncul ke permukaan, bisa ngasih pencerahan. Nah, itu dia. Tepat. Dan nemuin makna ini pada akhirnya berharga banget. Manfaatnya ada dua nih. Pertama, secara praktis, ya kita jadi bisa cerita lebih kuat, lebih fokus, lebih kena di hati. Kenapa? Karena kita tahu apa inti emosi atau pelajaran dari cerita kita itu. Nggak cuma nyajiin rentetan kejadian aja, tapi jadi narasi yang punya tujuan. Oke, itu manfaat pertama. Yang kedua? Yang kedua, dan ini mungkin yang lebih penting secara personal, proses ini bantu kita paham diri kita sendiri lebih baik lagi. Lebih kenal diri sendiri ya. Iya. Bantu kita paham motivasi kita, ketakutan kita, luka kita, tapi juga kekuatan kita. Ini cara ampuh buat ngubah kenangan yang tadinya ngegantung, bikin bingung atau bahkan nyakitin, jadi sebuah narasi yang utuh, koheren, dan akhirnya bermakna buat perjalanan hidup kita. Ini soal kita ngambil kendali lagi atas cerita kita sendiri. Sebuah proses yang memberdayakan ya kesannya. Nah, sebagai penutup nih, buat pembahasan mendalam kita kali ini, Kani mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungin. Silakan. Coba dipikirin bentar. Kenangan apa, atau mungkin kelihatannya sepele, mungkin nggak jelas ujung pangkalnya, yang rasanya kok sering balik lagi ke Anda? Pengalaman apa, atau mungkin orang siapa yang kadang muncul gitu aja di kepala tanpa diundang, ninggalin rasa penasaran atau pertanyaan? Pertanyaan bagus tuh. Nah, apa ya yang kira-kira bakal terjadi kalau Anda coba terapin salah satu metode Dix tadi? Mungkin buat diri sendiri dulu aja, atau cerita ke teman dekat, atau ditulis. Cuma buat lihat aja, ujung terurai macam apa ya yang bakal keungkap dari proses itu. Menarik buat dicoba sih.
Iya kan? Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita tentang menemukan makna dalam cerita dan kenangan bareng Matthew Dix. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.